Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Artadi Putra. Saya berasal dari kelas 2C Prodi D3 Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 2, tentang ringkasan ejaan bahasa Indonesia. Yang dimana kelompok kami memiliki 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, unsur serapan asing, yang kedua, kata imbuhan, serta yang ketiga adalah partikel. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk saja ke topik yang pertama, yaitu unsur serapan asing, yang dimana akan dibuka oleh saya sendiri, Muhammad Alfi. Sebelum memasuki unsur serapan asing, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian serta tujuan dari kata serapan. Kata serapan bisa diartikan sebagai menyerap bahasa asing agar bisa digunakan ke dalam bahasa Indonesia, atau menyerap bahasa asing dan diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia sehingga pemakaiannya dapat digunakan atau sehingga pemakaiannya dapat digunakan secara umum. Oke, tujuan dari bahasa asing untuk yang pertama adalah memperkaya kosakata bahasa Indonesia, dan seperti yang kita ketahui juga, semakin perkembangan zaman, semakin banyak bahasa-bahasa atau kata-kata baru yang tercipta khususnya di bidang teknologi. Dan untuk mempermudah penyebutan dalam kosakata atau secara umum di dalam bahasa Indonesia, maka digunakanlah unsur serapan asing. Kita lanjut ke unsur serapan asing. Di sini saya mengambil 4 unsur. Yang pertama adalah adopsi, yang kedua adaptasi, yang ketiga terjemahan, yang keempat ada yang terakhir adalah kreasi. Kita masuk yang pertama, adopsi. Adopsi jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu bisa diartikan dengan kata mengambil. Jadi adopsi ini seperti kita mengambil bahasa asing, kita gunakan ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah penulisan maupun penyebutan. Contohnya data, kita ambil dari bahasa asing data, penulisannya tetap sama dengan bahasa asing dan penyebutannya juga sama. Seperti internet, dari bahasa Inggris kita ambil, penyebutan penulisan sama. Haram dari bahasa Arab atau fitrah dari bahasa Arab kita ambil, penulisan dan penyebutannya sama. Walaupun kita tahu bahasa Arab penulisannya menggunakan huruf hijaiyah, tapi secara penyebutan itu sama dengan penulisannya kalau misalnya kita terjemahkan di Indonesia. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi ini sama sebenarnya konsepnya dengan adopsi, cuman di penulisan sedikit berbeda. Saya ambil kata adaptasi, misalnya di sekitar Polnep ada jurusan arsitek dan jurusan administrasi bisnis. Kalau arsitek itu penulisan pada penyebutannya sama dengan bahasa asing, cuman penulisannya berbeda. Kalau di arsitek pengejaannya bisa dalam bahasa Indonesia ARSITEK, sedangkan dalam bahasa asing tidak seperti itu. Begitu juga dengan bisnis. Bisnis dalam pengejaannya sama dengan bahasa Inggris, cuman dalam tulisan itu beda. Misalnya bisnis dalam bahasa Indonesia yaitu BISNIS, kalau bahasa asing yaitu BUSSINES. Dan yang ketiga, terjemahan. Terjemahan seperti kita hanya menerjemah bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, misalnya kita menggunakan kata try out. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya uji coba, jadi langsung diartikan saja. Yang kedua, contohnya kita bisa menggunakan kata gawai. Gawai itu dalam bahasa Indonesia, gawai dalam bahasa asingnya kita ambil dari gadget. Terus juga ada seperti yang baru-baru kita lakukan atau udah semenjak corona ini, yaitu daring. Daring itu berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya online, jadi langsung diterjemahkan saja. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kreasi, yang dimana kreasi ini seperti terjemahan, cuman penulisan atau bentuk fisik penulisannya tidak sama. Ini seperti misalnya kita mengambil kata serapan asing spare part. Spare part itu ada satu kata dan diterjemahkan atau dikreasikan ke bahasa Indonesia dengan terjemahan yang sama, artinya suku cadang, tapi dia memiliki 2 kata. Seperti juga bisa jadi barcode. Barcode itu artinya kode Batam. Di penulisannya cuma 1 barcode, cuman
pada saat diartikan menjadi dua kata. Jadi sekian dari saya, Muhammad Alfi Artadi Putra, akan dilanjutkan dengan teman saya. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 3 golongan besar, yaitu yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya berserap ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapannya masih mengikuti cara asing, contohnya reshuffle, shuttlecock, real estate, dan sebagainya. Yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, unsur yang sudah lama terserap dalam bahasa Indonesia tidak perlu lagi diubah ejaannya. Contoh, otonomi, dongkrak, paham, aki, dan sebagainya. Istilah asing diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, tanpa melalui proses penyesuaian ejaan, contohnya pada kata monitor, internet. Yang kedua, melalui penyesuaian ejaan, contohnya pada kata akses menjadi akses, komputer menjadi komputer. Yang ketiga, melalui penyesuaian lafal, contohnya desain menjadi desain, manajer menjadi manajer. Berikut beberapa contoh kata serapan, yaitu pada kata abad menjadi abad, algoz menjadi algojo, acar menjadi acar, ajian menjadi mantra. Perkenalkan, nama saya Sunat Nafisah. Saya akan menjelaskan pengertian imbuhan dan jenis-jenisnya. Imbuhan atau biasa disebut dengan afiks adalah suatu bentuk penambahan pada suatu kata. Imbuhan biasa terletak di awal, yaitu awalan, di akhir-akhiran, di tengah atau sisipan, atau bahkan gabungan pada suatu kata dasar. Jenis-jenis imbuhan yang pertama, awalan-awalan atau biasa disebut juga dengan prefiks adalah suatu imbuhan yang penggunanya terletak di depan atau di awal pada kata dasar. Yang kedua, sisipan. Sisipan atau biasa disebut juga dengan sufiks adalah suatu penggunaan imbuhan yang terletak di tengah atau disisipkan pada suatu kata dasar. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sunatun Nafisah, yang mana Sunatun Nafisah sudah menjelaskan tentang jenis imbuhan awalan dan sisipan. Saya akan melanjutkan tentang akhiran dan awal akhiran. Nah, akhiran atau biasa juga disebut dengan sufiks merupakan jenis imbuhan yang kata dasarnya terletak di akhir. Contohnya ikannya. Contoh pada kalimat i. Pencuri itu dimintai keterangan. Kan. Ambilkan saya makanan dan minuman itu. Nya. Masakan bakso Bu Tejo rasanya sangat enak. Awalan dan akhiran atau yang biasa juga disebut dengan simulfiks merupakan jenis imbuhan yang kata dasarnya terletak di awal dan akhir pada kata dasar. Misalnya, kean, beran, pengan. Contoh kalimat kean. Baju yang kubeli sangat kebesaran. Beran. Orang datang ke pesta itu dengan berpasangan. Sekian, terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Regal Clemens Palokon, kelas 2C D3 Teknik Sipil. Di sini saya akan meneruskan materi dari EGA, yaitu tentang partikel. Kata partikel adalah sebuah kata yang terkait dengan kata-kata lain. Keterkaitan ini ditujukan untuk memberikan makna yang utuh. Partikel ka, la, ta, dan pun penegas dalam suatu kalimat. Kata partikel ka berfungsi untuk mengubah kalimat deklaratif menjadi kalimat interrogatif. Partikel la berfungsi untuk memperhalus perintah memberi kalimat interrogatif menjadi bersifat retoris. Sedangkan partikel pun sebagai penegas kata memberikan makna perlawanan dan memberi aspek inkuatif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menjelaskan sebuah arti kata partikel. Dan selanjutnya diteruskan oleh rekan kelompok saya yang bernama Muhammad Fikri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Ananda Tasya. Saya akan melanjutkan materi partikel dari Regal. Contoh kata partikel kah dalam kalimat yaitu apakah kamu sedang baik-baik saja? Yang kedua, apakah kamu akan pergi sore ini? Terus contoh kata partikel lah dalam kalimat janganlah kamu bersedih. Yang kedua biarkanlah yang berlalu menjadi masa lalu. Terus yang ketiga, contoh partikel tah dalam kalimat apatah gunanya hidup tanpa agama. Terus yang keempat, contoh partikel pun dalam kalimat yaitu apapun resikonya jangan pernah putus asa. Terus yang keduanya walaupun hari ini hujan, saya akan tetap pergi ke pasar. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kelompok 2, apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.